Jadi kalau free will itu bukan berarti juga bukan di tangan Tuhan gitu maksudnya. Enggak Bang, juga lah bang. free will itu Masa kehendak bebas, Bang. Iya kehendak bebas, tapi kan nanti Tuhan yang menentukan, setuju nggak? Tuhan menentukan. Itu dia di sini pertanyaannya. Ketika lu bilang free will dan lu hubungkan dengan Tuhan menentukan, berarti free will lu nggak berjalan 100% gitu, Bang. Iya, makanya free will itu kan keinginan manusia kan pengennya begini, begitu, begini, begitu. Pada akhirnya kan Tuhan yang menentukan, setuju nggak? Apa keinginan kita itu mana yang cocok baik untuk kita, mana yang tidak baik untuk kita, itu kan Tuhan lebih tahu. Berarti ini abang lagi ngomongin tentang ujungnya gitu kan. Iya, Kan kita ujungnya lagi ngomongin makanya. event, Bang. Kita ini Iya, lagi ngomongin makanya. Oh. event, Bang. Event. Kita lagi ngomongin event di mana saya memilih Oh gitu, ya. dan saya menikah. Itu kan bicara event, Bang. Bicara momen, bicara event. Iya. Jadi kita nggak ada sangkut pautnya dengan Tuhan loh, soal jodoh, soal siapa saya mau menikah. Jadi kalau umpamanya orang sudah berjodoh kemudian berjodohnya terus sampai maut yang memisahkan, kalau menurut abang itu dari Tuhan bukan ujung-ujungnya? Gini bang, kalau saya pintar, kalau saya ngerti tentang Tuhan, di kitab kita sendiri itu sudah mengajarkan orang siapa yang harus saya pilih. Perempuan kayak mana yang harus saya pilih. Perempuan juga dia akan bicara laki-laki kayak mana yang harus saya pilih. Tuhan itu dia tidak memberi satu harus lu pilih kayak gini, tapi dia memberikan kriteria. Kalau kita di dalam Kristen begini bang, kalau kita di dalam Kristen itu ada dalam Amsal 1 sampai Amsal 30 itu bicara tentang laki-laki saja. Bicara tentang hikmat. Bicara tentang laki-laki yang berhikmat. Perempuan harus dapatkan laki-laki yang kayak begitu. Tetapi kalau kita bicara tentang perempuan, di pasal akhir laki-laki diberitahukan tentang perempuan kayak apa yang harus laki-laki itu miliki. Ya, di bagian pasal ya, akhir ya. cuma 10 ayat saja itu. Tapi dia jelaskan tentang perempuan kayak apa yang harus kita miliki. Jadi itu dia lagi kasih tahu loh. Ini loh kriteria perempuan yang baik. Ini loh kriteria perempuan yang harus laki-laki itu miliki. Jadi dia tidak menentukan lu harus kawin dengan ini, lu harus tidak. Tapi dia menentukan ini. Ini yang harus lu pilih. Disinilah free will itu berkembang bang. Free will itu jalan di sini bang. Tapi nanti ujung-ujungnya kalau umpamanya berjodoh itu bukan dari Tuhan menurut abang. Bang, kita memilih. Kita yang memilih. Ujung-ujung, ya betul kita yang memilih. Tapi ujung-ujungnya apakah jodoh itu di tangan Tuhan? Ujung-ujungnya keputusan akhirnya di tangan Tuhan apa di tangan manusia itu sendiri? Kalau gitu, kalau umpamanya gimana tuh? Kita nggak bisa batasi kuasa Tuhan. Ya, nah itu dia, makanya tadi saya bilang ke Kak Ica janganlah sebelum berkembang, semangat dulu Kak Ica gitu, ada rintangan sedikit hadapi gitu loh maksudnya ke Kak Ica gitu loh. Iya betul bang. Iya. Kalau abang itu jangan dulu semangat, jangan dulu patah semangat gitu. Mas ada rintangan sedikit udah langsung baper dan ya udah selesai itu masa lalu lah, baru beberapa hari yang lalu dibilang masa lalu, sebulan juga belum. Belum sebulan Kak Ica udah aduh gimana ya udah lah, nggak boleh, kecuali tadi beliau itu masih memperjuangkan kita baru, tetapi ini kan beliau juga nggak memperjuangkan kita, ngapain, aduh kayak benar aja gitu kan gitu. Emang cuma kalau misalkan di dunia ini cuma satu laki-laki, cuma dia doang nggak apa-apa, ini kan banyak. Iya tapi kan dia beda Kak Ica, suaranya aja udah menggetarkan hati gitu loh. Emang beda. Suaranya emang dia doang punya suara menggetar hati. Kalau dia bicara kan berwibawa gitu loh Kak Ica, beda gitu, galaknya itu beda sama orang Batak gitu loh Kak Ica, beda. Bedanya? Ya beda lah, masa nggak bisa ngebedain gitu kan. Kalau bernarasi gitu kan bagus gitu loh, itu kan nggak bisa dipungkiri oleh siapapun gitu loh.
Oh, baik Baik benar. baik oleh orang muslim atau bukan orang muslim itu mengakui itu. Kayak benar. Iya beneran lu Kaica. Saya aja nih yang cowok aja gitu. Oh iya bener, bagus nih gitu kan. Kalau punya narasi, kalau ngomong gitu kan berwibawa gitu loh. Masa? Masa yang cewek-cewek nggak kleper-kleper, yang nggak inilah, nggak Emang masuk cuma, akal bagi saya gitulah. emang cuma dia doang laki-laki yang begitu ya? Iya banyak Itulah tahu, tapi kan tapi kan nggak semudah itu Kaica. itulah Kalau kita karisma. mengharapkan itu loh, yang udah di depan mata kok dilepas begitu aja gitu, Lepas janganlah. lah. Kalau orang nggak mau mempertahankan kita, ngapain kita mempertahankan dia? Bang Santri, itulah karismanya laki-laki Iya. tuh ya. Iya Kaica, makanya jangan dibatasi dengan drama-drama, biar masuk lagi ke room kayak dulu-dulu gitu loh Kaica. Masa belum apa-apa udah dibatasi dengan drama-drama, janganlah Drama apa? Drama Korea? gitu. Lo kok ngilang? Gitu biar masuk lagi ke sana, ke room ini gitu kayak dulu gitu loh, yang nonton bisa sampai 2000 2K gitu kan, 3K gitu Nggak suka saya. masuk ke sini. Itu terlalu banyak dramanya, nggak suka. Jadi ijumnya kemana kalau gitu? Jadi bubar nanti ijumnya, belum apa-apa udah bubar. Sin aja ujungnya bubar, yang penting udah ada ini, kecuali ini beliau itu mempertahankan kita. Nah, kita juga mempertahankan beliau. Terus nanti ijumnya gimana jangan dong? mikir dulu, Kecewa. jangan mikir kayak gitu dulu Kak. Sebenarnya Kak Ica jangan mikir dulu kayak gitu. Karena bicara masalah perjuangan dan mempertahankan itu kadang-kadang kita kontra gitu. Wanita itu butuh diperjuangkan, bukan. Nah, disitulah ketika kita hubungkan Enggak. itu dengan Karena ada paham yang lain soalnya Kaica, ada paham yang lain bahwa tidak selalu laki-laki harus memperjuangkan perempuan, ada juga perempuan harus memperjuangkan laki-laki gitu loh. Itu juga ada seperti itu. Kalau itu wanita yang memikirkan oh ini cuma satu doang nih laki-laki, itu baru benar. kadang-kadang begini Bang Santri. Kadang-kadang Ya. gini kan. Perjuangan cowok itu nggak terlihat gitu sebenarnya. Jadi dia terlihatnya seperti cuek, terlihatnya seperti mungkin. Jadi ya mungkin karena lagi gimana ya dalam kondisi atau apa, akhirnya ada kata-kata yang mungkin salah gitu kan. Jadi akhirnya kita berpikir, tapi itulah laki-laki kadang-kadang seperti itu sih. Mungkin Iya. lebih banyak ke jaga image gitu kan, jaga image, jaga apalagi kita di ranah publik gitu kan. Tapi nggak ada salahnya yang perempuan mengungkapkan lebih dulu juga tuh nggak ada salahnya. Saya salah, setuju tapi dengan Bang Raka tadi bahwa nggak ada yang salah kok. Masa orang menyukai seseorang itu dilarang? Nggak ada, itu boleh-boleh Ya, betul aja lah. gitu loh. Nggak ada Nggak ada yang larangan, dilarang. biarkanlah Nggak ada larangan netizen mencintai heboh seseorang. sendiri gitu. Iya Bang. Nggak ada larangan mencintai Biar seseorang. yang heboh kan netizen gitu. Kalau Kak Ica menyantai aja, Kak Ica jujur aja dengan hati gitu loh Kak Ica. Kenapa? Kenapa? Jujur dari hati yang paling dalam itu aja. Jujur kacang hijau. Ini Aica lagi masak kacang hijau ya? Bagus itu untuk nambah darah. Iya, makanya selama ini kan saya kurang darah Waduh. gara-gara memikirkan hal-hal yang gak jelas. Waduh. Aduh, diduduh. Jadi Kaica biasa memang kayak gitulah. Laki-laki itu paling jago bahasa buaya. Ya sekarang saya sudah belajar tentang Tapi kalau Bang Juma itu nggak buaya loh Kak Ica. Saya tahu banget soalnya beliau. Walaupun saya belum kenal lama gitu kan, baru tahu kenal setahun gitu loh. Saya juga punya nomornya, saya juga punya ininya. Tapi beliau nggak begitu. Kalau banyak ada yang bilang, oh ini suka rayu orang, salah banget.
salah banget. Walaupun saya baru tahu hampir 2 tahun lah ya, nggak begitu beliau itu gitu. Saya bukan belain ya, tapi saya bicara apa adanya gitu. Beliau itu Betul, betul. tulus. Gini Kak Santri. Kadang-kadang gini, kalau saya perhatikan nih, sempat saya lihat VT-nya Kak Ica yang ngomong tentang ada beberapa orang yang kasih tahu Kak Ica ya tentang Bang Suma pernah PDKT atau apalah, nggak tahu lah, saya lupa lah video itu. Cuma ya nggak tahu perempuan ya dikasih bahasa yang mungkin Mau dijebak. enak ya, makanya langsung jadi makanya jadi sampai kayak fitnah gitu ya. Dan mereka jadi kayak rasa macam, wah dia udah bilang kayak gini sama gua kok, terus jadinya kayak gini gitu. Padahal mungkin maksud Bang Zuma lain kali ya. Iya, kalau Bang Juma kan respon dari pertanyaan Kak Ica itu yang saya dengar sih waktu live. Ya kan masa orang nanya nggak dijawab, ya dijawab lah. Iya, Gitu. tapi kalau Itu nggak Kak Ica. nih Bang Santri Kota, kalau jawabannya dengerin dulu. Kalau jawabannya begini gimana? Ada nggak wanita yang nggak baper? Kalau Allah mengizinkan, ya insya Allah mau. Oke. Langkah baiknya nih. Iya betul, setuju Kak Ica. Makanya. ya Iyalah Kak pasti Ica, baper betul lah. itu. Pastilah, kalau nggak baper itu berarti perempuan itu mati rasa itu. Wajar saya baper, katanya mau Iyalah, mengimami mati rasa saya. itu. Mau gitu. Kan saya bilang mau nggak nikahi saya, ya mau nggak imami saya, mau. Ya berarti baper lah saya, wajar. Iyalah, cuman Kak Ica kan nanyanya kayak mungkin ya antara serius nggak serius, antara penasaran nggak penasaran mungkin gitu loh. Enggak, Makanya jangan layu sebelum berkembang. ya mau. Soalnya kan kemarin itu kan orang pada bilang bahwa dia tuh suka ngerayu-ngerayu cewek. Nah, kan aku nggak tahu. Nah itu benar salah apanya. kan, Kak Ica udah tahu kan itu salah pandangan seperti itu kan. Iya, tetapi kan pada ternyata begitu kan. Ternyata mau kena prank juga. Lah, nggak ngeprank loh Kak Ica, nggak ada Ngeprank. perempuan yang dirayu-rayu Bang Juma, siapa? Nggak ada. Tapi Coba dia perempuan udah mana yang dirayu? klarifikasi. Dia bilang gini, nggak akan mungkin gua mau sama nenek lampir, tongkat nenek lampir katanya, hidung paruh katanya. Masa sih kayak gitu ah? Iya, serem banget ya lu. Di Nggak mana mungkin. itu dia? Di mana ngomong kayak gitu Kak? Dia Jangan, nggak klarifikasinya. mungkin. Ada, tunggu saya kasih tunjuk ya klarifikasinya ya. Saya aja terkejut. Kok Beliau itu kalau menolak itu Kak Ica, kalau beda keyakinan pasti, karena nggak mungkin menikahi dengan beda agama, nggak mungkin. Iya, Kalau dalam tapi Islam jangan- nikah jangan- beda agama itu kan Tadi nggak siapa boleh, yang tahu, haram ya? gitu. Debat lagi. Tapi kalau Allah mengizinkan pasti mau itu. Ya, Temannya Mas. udah benar itu. Kalian itu bilang sama Bang Santri sama Bang Eleven jangan cerita lagi. Nah kalau saya orangnya kalau misalkan udah dipancing jadi ikutan gitu loh. Ngomong kayak Enggak, saya itu hanya ngasih motivasi ke Kak Ica. Kan ini belum lama loh, jangan layu sebelum berkembang. Itu aja Nggak sih mau, intinya, saya nggak nggak mau. banyak-banyak. saya nggak mau kalau misalkan beliau sudah ngomong begitu, saya masa kayak nggak ada laki-laki lain aja, ngaco. Tuh masih Nah banyak. itu maksudnya di situ Kak. Maksudnya di situ Bang Santri itu maksudnya di situ Kak. Iya, saya tuh Maksudnya gini, Kak. ngasih dukungan Udah, gitu kalau loh. nggak bisa Karena bantu saya ya, bagian ada dari laki-laki lain saya lah. bagian dari Iya, Ijum itu, saya makanya. bagian dari Ijum ini. Oh Iya kan? iya, Maksudnya Saya gitu, jangan bagian dari layu sebelum itu, berkembang gitu Kak. makanya. Udah. Move on, Tetapi move on. untuk sekarang ini udah nggak terima lagi namanya gombalan-gombalan buaya darat. Oh jadi ini Ijumnya bubar akhirnya gitu udah Kak Ica. belajar Ini ini. Ijum kita bubarin aja gitu. Bubar sekarang, sudah nggak ada ijum lagi. Janganlah, ini udah ribuan ini Ijum ini, gimana sih? Masa bodoh ah. Jadi gini Kak, ini akhirnya juga jadi pelajaran buat yang lain kan. Ya. Maksudnya ya gitulah. Kita hidup Buat di dunia ini kan kayak pelajaran gitu. buat kalian wanita-wanita di luar sana.
apabila ada lelaki yang bilang mau untuk menikahi kalian, pikir 2 kali lagi. Jangan langsung baper. Kayak gue nih, kena baper nih. Gue orangnya kena baperan. Maklum lah. Maklum lah kan, saya ingin seseorang yang benar-benar tulus. Saya pikir kan kalau misalkan orang yang pintar agama itu orangnya tulus, ternyata kena bulus gue. Kak Ica waktu ngobrol-ngobrol itu kan gini kata Bang Juma, ya sudah kita kesampingkan itu, kita belajar dulu agama gitu kan, pesannya saya masih ingat banget. Bener Iya, nggak? pesannya begitu tuh. Iya, Tapi kenapa dia gitu. bikin klarifikasi begitu? Itu yang nggak masuk akal. Iya buat karena saya. mungkin klarifikasinya karena isunya beredar jadi Betul itu, Kak. kemana-mana. Maksudnya begini, Ya, jangan betul. Jadi ke kakak arah hubungkan. fitnah mungkin Gini, gitu loh Kak Ica. Santri, Jadi ke arah fitnah. Santri, sekarang gini, kalau memang dia takut isunya beredar kemana-mana, ngapain dia ngomong? Ngaco. Iya, tapi mungkin itu kan karena suasana jadi Pakai logika coba. larinya ke arah fitnah. Seperti Kak Ica juga kan dengarnya dari orang-orang katanya, oh ya Bang Juma itu tukang ngerayu cewek gini dan sebagainya. Kan itu Kak Ica sendiri udah bisa membuktikan ternyata memang Bang Juma itu nggak seperti begitu kan gitu ya. Sudah terbukti bahwa oh ini ternyata ada orang-orang tertentu yang memang suka memfitnah gitu, nggak sesuai dengan fakta gitu. Gitu loh Kak Ica. Udah, nggak usah bahas dia lagi lah, kayak nggak ada laki lagi. Ya udahlah. Soalnya tapi jangan inilah, semangat lah Kak Ica. Tentu semangat Masa lah, enak ini aja. Emang selama ini gue Ijum lovernya ini loh udah ribuan loh. Kan ya Ijum lovernya kasihan ya udah ribuan. Masa bubar gitu aja. Ngomong beliau. Jangan saya, mau beliau ngomong. Kalau saya siapa Tapi Kak, saya? Kak Ica. Nggak level katanya dia. Kak Ica, Dia Kak. bilang, saya tuh nggak level, dia tuh bukan level saya. Katanya, waduh sedih banget perempuan udah digituin, aduh ngaco. Kayak bener aja. Tapi Kak, jangan kakak hubungkan perasaan kakak dengan kata-kata yang lain ya, kata-kata perempuan lain lah kayak gitu kan. Ya kita nggak tahu kan maksud Bang Juma tuh kayak. Iya, Iya, level betul. dia Maksudnya kan darah biru katanya. Kalau saya kan darah merah. Kita coba berpikir secara positif kayak aja gitu. dulu. Nggak mungkin. Jangan Kalau terus- Bang Juma menghina secara suku, ras, derajat itu mustahil loh Kak Ica. Nggak Beneran mungkin. ada, makanya nonton dulu videonya. Dia bilang dia itu bukan level saya katanya. Dari segi apapun dia itu bukan level saya kata dia. Liatin aja coba videonya. Coba nanti Iya, saya iya, cari maksudnya ya, gini, betul Kak. nggak Gini, itu Kak. kata arahnya ke arah sana. Karena saya nggak yakin. Dia itu Sekarang gini, menghina Kak, profesi, kata dia itu itu bukan- nggak suka menghina Kata antar dia itu suku, bukan level agama, saya, itu ke bawah profesi, atau ke atas, coba. golongan. Halo. Kata Gitu. dia bukan level saya itu ke bawah atau ke atas coba. Udah, jangan cerita dia lagi deh, cerita yang lain kayak Kalau ada orang kalau lain dia aja. bicara level saya ke atas berarti kan Gitu. mungkin maksudnya dia itu ini Jangan KIT itu dengarkan. levelnya di atas bukan untuk saya gitu maksudnya. Pikir positif aja dulu kan. Nggak mau. Iya, positive thinking Kak Ica. Tidak dicari Setuju tuh masalah. saya sama Bang Eleven. Oh angin, Jangan berburuk sangka. Kak Ica. lagu apa yang kau bawa dari dia? Bang Napi Tupulu. Halo Bang Santri, Bang IDP. Halo. Selamat pagi. Sarapan yuk. Pagi. Kopi-kopi. Iya, udah ya santri, terima kasih ya. Nanti saya nggak tahu itu, saya juga kurang paham. Mungkin begini itu Mbak Ica. Sebenarnya bukan maksudnya untuk Mbak Ica, enggak. Yang namanya manusia, bagaimanapun ya pasti ada titik jenuh. Artinya begini, sudah berhari-hari yang dibahas di room Mbak Ica itu saja, di room itu kan gitu. Ya. Terus yang bikin juga mungkin agak ada rasa kesal, itu yang masuk itu cewek-cewek semua itu yang masuk ke atas itu yang menyampaikan pernah digombal sama sama Bang Juma kayak gitu. Mungkin Oke. benar juga Bang. Mungkin gara-gara itu mungkin ya. Oke. Tetapi kan kalian berpikir bahwa beliau itu adalah sosok yang berwibawa dan gentleman. Seharusnya beliau itu bisa mengklarifikasi di dalam sini dong. Kenapa sampai beliau itu mengucap seharusnya beliau itu belajar. Belajar itu
tahu dulu apakah kebenarannya itu adalah benar apa tidak gitu. Jangan mengambil spekulasi bahwa saya ikut-ikutan. Padahal dari awal kan beliau tahu bahwa saya ini adalah sekedar host, tidak ikut-ikutan dalam arti saya tidak ikut campur dalam urusan dari kedua belah pihak gitu. Tetapi beliau tahu saya ini adalah seorang host yang Iya, betul mengklarifikasikan hal-hal yang harus diklarifikasikan gitu. Nah, Betul, sama betul. seperti yang itu. Nah, orang-orang itu kan naik walaupun mereka seiman saya, tetapi kan seharusnya dia paham dong gitu bahwa saya itu host gitu, bukan di situ membela mereka, bahwa menyatakan bahwa berimajinasi bahwa dia itu begitu. Tetapi saya di situ kan di tengah-tengah gitu, di tengah-tengah dalam arti kan ternyata memang ada saya kepikirannya itu dalam arti bahwa waktu kemarin dia ngomong itu berarti bohongan gitu, ngeprank saya gitu. Nah, ternyata ada yang teman-teman beliau yang naik menyatakan itu bukan beneran gitu. Makanya saya pikir berarti bohongan gitu. Wajar dong. Ya begini, wajar ngomong itu, tapi salahnya itu di room itu gitu. Jadi di room itu seharusnya kalau udah ngomongin tentang itu, ya itu nggak perlu ngomong di sini kan nggak enak. Pasti dilihat semua orang ya. Nah, sekarang gini, kalau nggak mau diomongin, kenapa? Gitu. Sekarang gini loh, kalau beliau tidak mau diomongin, nah kenapa dia datang ke room saya tiba-tiba sampai orang-orang ngomongin saya? Kenapa? Sampai saya dibilang orang pansos lah apa segala. Padahal saya nggak kenal beliau siapa. Saya nggak tahu siapa, tiba-tiba main datang ke room saya minta naik, saya naikin, saya nggak kenal siapa dia, saya nggak tahu dia siapa. Nah tiba-tiba minta naik nih, ya udah saya naikin. Nah minta naik lagi, saya naikin. Nah tetap sampai saya itu dipuji-puji karena saya itu host benar, karena memang yang benar ya benar, yang salah ya salah. Mungkin gini itu, beliau kan apa namanya, apologet, ya itulah. Mungkin dilihat mungkin di room Mbak Ica, di room itu mungkin, kalaupun diskusi agak nyaman, sehingga mungkin beliau dan kawan-kawan tertarik untuk naik di room itu gitu mungkin ya. Mungkin kalau menurut pendapat saya, mungkin di room-room yang lain ya tahu sendirilah gimana. Itu menurut saya sih. Ya, maka dari itu ya udah, kalau mereka berpikiran saya itu roomnya itu roomnya itu netral, kenapa giliran seiman saya naik mengklarifikasi dibilang saya tuh ngikut mereka? Nggak logika kan? Itu karena udah kalau menurut saya itu karena udah menyerang ke pribadi beliau dengan mengatakan itu bukan menyerang namanya, karena kan artinya, selama ini kan teman-teman itu kan orang itu kan bilang, jangan deketin dia bahwa dia itu begini. Nah, wajar dong saya itu mau tahu tentang dia. Terus begini itu percaya kalau di room ini di komal-komal itu kita menggombal orang itu dianggap serius. Saya mana Bisa tahu aja. itu, soalnya saya nggak pernah digitu-gituin sama cowok. Kan bisa aja dibilang, misalnya gini, si Polan ini cantik ya, makin cantik aja, semakin gimana aku sama kok. Jadi kalau kayak gitu kita bawa ke baper, jadi rusak kita benar ya. Jadi rusak pikiran kita ya. Tetapi itu bukan di online, tetapi mereka kan tuh kan lewat WA, lewat DM-an, ya itu urusan mereka. Yang penting saya itu netral, tidak memihak siapapun. Ada yang mau klarifikasi, saya naikin. Itu saya tidak mau tahu mau mereka itu seperti apakah, mau apakah, emang saya peduli gitu, nggak peduli. Saya salut atas kenetralan apa itu kan, yang baru-baru waktu debat-debat itu saya salut juga gitu kan. Ternyata nggak membela sana, membela sini, murni kita belajar kan gitu. Iya. Kita belajar, sekedar mengetahui. Artinya gini, kita belajar bukan kita ingin terpengaruh gitu. Intinya kita harus tahu, menurut Islam begini, ketuhanan begini, menurut Kristen begini, kan gitu ya. Saya jarang naik ya, sering saya di bawah monitor aja gitu. Jarang saya naik, nggak pernah saya naik, jarang. Saya senang lihat di bawah aja, komen pun nggak, saya diam aja. Jadi mengapa abang naik hari ini? Gimana?
Mengapa Ada. Bang Nay Enggak, Kita kalau bisa hanya sharingnya yang lain menjelaskan deh, itu nggak usah aja cerita tadi dia ya. lagi, nggak bosan. Oh iya, apa? oke. Oke, Kak. Oke. Nggak, Tadi abang saya bicara tuh bosen loh, bosen bang. Oke. Cerita dia lagi, nanti dipikir saya tuh gini. Udah deh, Ya kayak udah. bener aja sih. Bang Napit, itu Bang Napit naik dong. Oh, naik. Aku turun kalau Abang nggak naik. Kemana turun Bang Iwan? Cari cerita lain gitu, cerita yang membangun supaya orang-orang di sini. Kalau kita cerita itu nanti dibilang saya nggak move on. Iya. Belum Ya, inilah tetek bengek. Padahal udah saya udah nggak mau ambil pusing lagi urusan Jadi begituan. begini itu. Saya tadi permintaan saya tadi waktu membahas tentang itu baru nenekkan sekarang gitu. Jadi saya kan di perjalanan tadi nggak tahu, makanya saya pikir masih membahas itu. Demikian ganti. Iya, gimana, saya Le? capek loh. Napit. Ini lain Napit ini mantap ini suaranya ini. Iya. Bosen lalu sendiri yang goreng, gimana nggak goreng? Saya udah dibilang kalau saya udah bilangin kalau siapa yang naik ke Intinya atas begini, jangan cerita Ito, dia. ya. Ito, Nah, Ito. saya dipancing ya ikut ke pancing lah. Gimana sih kalau gitu bingung kan? Itu aku orang Aceh, tapi aku lama di Medan. Jadi aku sudah tahu gimana istriku baru si payung, ya. Baru si payung, orang Simalungun. Jadi kalau aku pulang ke sana bercampur itu, mau Islam mau Kristen. Jadi bagi aku ya biasa-biasa aja. Yang penting keimanan itu masing-masing, kan demikian. Keimanan masing-masing. Aku kumpul sama mereka. Kalau Iya, pulang Bang. masalah aku nggak makan di rumah dia karena sesuatu dan lain hal, mereka udah paham kayak gitu. Jadi saling mengerti dalam hidup ini, kan gitu. Ya. Jadi nggak perlu diperdebatkan yang sampai gimana gitu ya. Imani aja masing-masing kayak gitu. Aku di Semarang sana yang sampai ke sana, kalau di Indonesia ini kalau dibilang kan Islam itu mayoritas. Tapi aku kalau ke sana aku minoritas kayak gitu. Tapi alhamdulillah aku bisa menyesuaikan gitu. Di mana Bang minoritas Abang? Enggak, maksudnya kalau udah masuk di daerah apa? Di daerah keluarga itu mungkin 70% itu saudara kita Kristen gitu di daerah Simalungun. Oh iya. Kita bikinlah topiknya apa ya? Mengelola emosi. Enggak, Ya, tadi mengelola emosi benar. mengelola emosi ya. Iya. Itulah dulu judul besarnya, tapi kalau turunannya ya sama-sama kita memikirkan. Kalau aku yang memikirkan, turun aja aku. Karena dari aku Bang, marga apa Bang Nias? Mendrova, saya Mendrova. Menrova. Iya. Aku dulu banyak kawan-kawanku Jaluku, Menrova, Larosa, terus ada kawanku yang satu letting aku, tema di Sokilaia. Ya, kami sama-sama aman-aman saja mau kemana-mana. Abang tentara. Ya, Tentara. nggak usah lah kita bilang di sini. Pokoknya saya Enggak, di karena satu tema di jabatan segitu sempat saya dengar tentara. Sorry. Anger manajemennya, betul. Itulah itu bahasa Inggrisnya, Bang. Iya. Jadi, Tema di Mengelola Sokilaia. Kalau abang udah tahu mungkin ya. Tema di Sokilaia pernah dengar ya? Pernah Bang. Makanya aku langsung nebak tadi karena banyak nanya sama aku. Itu kawan akrabku itu. Iya. Mungkin kalau ditanya penamaku sama dia kenal dia. Nama Abang siapa? Nah, itulah nama yang ada di situ. Oh, Al Safwan. Al Safwan. One adalah one. Al Safwan itu benar nama Abang. Oke, good. Benar. Al Safwan. mengelola emosi, atau enggak mengelola keuangan. Ini mengelola emosi lah lebih tepatnya keuangan masing-masing. Nanti kalau mengelola keuangan dari Ito Ica atau Bang Iwan, aku mengelola. Kalau itu Ica ini temanya yakin aku baru gabung semangat kali aku. orangnya ya. Nah, ini Semangat selalu. temanya kita bagaimana cara mengelola emosi. Ayo. Iya. Ya dari Bang